Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi di video kali ini teman-teman, kembali lagi admin akan berbagi video informasi tentang passing grade P3K 2021 dan nilai ambang batas bisa dicapai untuk guru meskipun tanpa afirmasi. Jadi di sini kita akan mencoba membahas tuntas tentang apa namanya teman-teman ya, tentang passing grade guru honorer ya. Jadi kita akan mencoba membahas tentang passing grade guru honorer untuk P3K guru tahun 2021 seperti itu ya. Oke, nah di sini sebelum kita lanjut, kita harus ingat kembali tentang Peraturan Menteri Pendidikan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang nilai ambang batas seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh pertanian. Nah, mengacu Permenpan RB tersebut untuk nomor 4 tahun 2019, maka kita bisa menjadikan Permenpan RB ini sebagai rujukan kita untuk bisa memprediksi minimal mengetahui kira-kira berapa passing grade atau nilai ambang batas tiap jenis kompetensi di P3K tahun 2021. Seperti itu ya. Kenapa kita menggunakan rujukan tahun 2019? Karena sampai hari ini, sampai video ini dibuat, belum ada Permenpan RB yang baru yang bisa membatalkan atau menggantikan Permenpan RB nomor 4 tahun 2019 tentang nilai ambang batas P3K. Jadi secara otomatis Permenpan RB nomor 4 tahun 2019 ini masih sah menjadi Permenpan RB yang mengatur tentang nilai ambang batas yang resmi. Seperti itu ya. Jadi kita tetap bisa menjadikannya sebagai pedoman untuk menghitung berapa passing grade P3K guru tahun 2021. Oke, kita langsung ke videonya saja. Di sini admin sudah memperlihatkan beberapa intisari dari passing grade P3K tahun 2021 bahwa passing grade atau ambang batas P3K 2021 itu sangat berpeluang dicapai oleh teman-teman guru honorer bahkan tanpa afirmasi juga. Karena saya lihat untuk passing grade P3K tahun 2019 itu sebenarnya tidak terlalu tinggi teman-teman ya. Kemungkinan besar untuk passing grade atau PG P3K 2021 ini itu juga tidak terlalu tinggi alias tidak jauh berbeda dengan PG tahun 2019 seperti itu ya. Nah, coba kita lihat dulu. Nah, sekarang kita amati dulu, kira-kira ini adalah merupakan kisi-kisi ujian P3K tahun 2019, yang mana kompetensinya itu terbagi 4 teman-teman ya. Yang pertama kompetensi teknis, jumlah soalnya itu adalah 40, bobotnya jika benar 3, jika salah 0, dan skor maksimalnya itu adalah 120. Seperti itu ya untuk kompetensi manajerial. Sedangkan untuk kompetensi teknis ya, sorry. Sedangkan untuk kompetensi manajerial itu jumlah soalnya adalah 40, jika benar dapat bobot 1, jika salah 0, skor maksimumnya itu adalah 140. Kemudian untuk sosiokultural itu jumlah soalnya 10 teman-teman ya. Bobotnya benar 2, salah 0, kemudian skor maksimalnya adalah 20. Kemudian untuk tes wawancara jumlah soalnya itu 10, benar 3, salah 0, skor maksimum 30. Ini adalah kisi-kisi ujian P3K tahun 2019. Nah, sekarang kita coba rincikan ya untuk mendapatkan ambang batas 2021. Nah, di sini adalah merupakan kisi-kisi ujian P3K tahun 2019 lengkap dengan nilai ambang batasnya. Jadi di sini sudah admin lengkapi dengan nilai ambang batasnya. Jadi di tahun 2019 itu teman-teman ya,
Ada 4 jenis kompetensi yang diteskan, mulai dari kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Di sini kita sudah bahas tadi tentang jumlah soalnya berapa, bobotnya berapa, dan skor maksimalnya berapa. Nah, sekarang kita langsung ke passing grade-nya atau nilai ambang batas di setiap kompetensi untuk tahun 2019 yang nantinya akan menjadi rumus inti untuk menghitung passing grade tahun 2021 berdasarkan Permen PAN RB nomor 4 tahun 2019 yang sampai sekarang masih dipergunakan. Seperti itu ya. Belum ada yang menggugurkan Permen PAN RB ini. Jadi, untuk kompetensi teknis itu, untuk bisa mendapatkan ambang batas minimal untuk lolos passing grade untuk kompetensi teknis, maka teman-teman minimal harus mendapatkan 42 poin dari 120 poin maksimal. Jadi jumlah soal yang benar itu adalah minimal 14. Berarti 14 dikali 3 berarti nilainya adalah 42 skor atau 42 poin. Jadi itu adalah ambang batas PG yang harus dicapai untuk kompetensi teknis. Nah, untuk melihat ambang batas atau presentasi kelulusannya, maka 42 ini kan 42 kan jumlah poin yang harus dicapai untuk lolos passing grade ya. Jumlah soal yang harus benar adalah 14. Berarti 14 dibagi 120 dikali 100 itu menghasilkan persentase ambang batas itu sebesar 35% atau 35 skor atau 35 persentase kelulusan. Seperti itu teman-teman ya. Jadi sampai di sini sudah dipaham. Sedangkan untuk nilai kumulatif manajerial dan sosiokultural itu jumlah poin yang didapatkan itu untuk bisa lolos passing grade adalah 23 poin dengan jumlah soal yang benar adalah bebas. Maksudnya di sini misalkan manajerial itu teman-teman benar 20 nomor dan di sosiokultural teman-teman benar 5 nomor, maka perolehan nilai itu tidak boleh melebihi jumlah minimal atau jumlah poin minimal untuk bisa lolos passing grade. Misalnya berarti secara otomatis jika 25 soal yang benar berarti teman-teman mendapatkan 25 poin. Nah, itu tidak bisa lebih besar daripada jumlah poin minimal untuk kelulusan passing grade P3K tahun 2019. Seperti itu ya. Maka jumlah soalnya ini bebas. Nah, di sini jumlah poin minimalnya itu 23, jumlah soalnya bebas berarti 23 dibagi 60 dikali 100 berarti itu mendapatkan nilai persentase kelulusan PG itu adalah 38 teman-teman ya, adalah 38. Jadi untuk kompetensi teknis persentase kelulusannya untuk tahun 2019 itu 35, sedangkan untuk akumulasi manajerial sosiokultural itu mendapatkan 38, sedangkan untuk tes wawancara jumlah poin minimalnya itu adalah 15 dari 30 skor atau maksimalnya itu 30. Berarti jumlah soal yang benar itu cukup 5 nomor untuk bisa mencapai ambang batas kelulusan untuk wawancara. Tapi untuk wawancara ini itu tidak menjadi penentu kelulusan kalau tidak salah teman-teman, ataupun kalau menentukan kelulusan itu tidak sebesar kompetensi teknis dengan akumulatif kompetensi manajerial dengan sosiokultural. Jadi persentasenya adalah 50 ya. Oke, seperti itu. Nah, jadi kita sudah dapatkan rumus inti untuk menghitung passing grade untuk tahun 2021. Jadi untuk kompetensi teknis itu kita menggunakan persentase kelulusan 35 untuk kompetensi teknis, sedangkan sosiokultural itu kita menggunakan 38 dan persentase untuk wawancara itu 50 seperti itu. Oke, kita langsung lanjut ke tahun 2021. Nah, di sini untuk tahun 2021 itu ada 4 jenis kompetensi juga. Namun yang berbeda di sini adalah jumlah soalnya bobot dengan skor maksimal. Nah, untuk kompetensi teknis sendiri itu jumlah soalnya itu adalah 80 sampai 100 soal. Bobotnya itu adalah benar 5, salah 0, skor maksimum 500. Nah, seperti itu. Kalau kompetensi manajerial itu jumlah soalnya 30, benar jika benar mendapatkan poin 1, jika salah 0, skor maksimalnya 30. Sedangkan sosiokultural itu jumlah soalnya 20, kemudian benar bobotnya itu jika benar mendapatkan poin 2, salah 0, skor maksimalnya adalah 40. Sedangkan untuk wawancara itu teman-teman adalah jumlah soalnya 10, benar 3, salah 0,
skor maksimum itu adalah 30, seperti itu ya. Nah, ini untuk kisi-kisi ujian P3K tahun 2021 sesuai Permenpan RB nomor sebagai Permenpan RB sesuai dengan peraturan, bukan ya peraturan Permenpan RB tapi peraturan Kemendikbudristek, seperti itu ya. Oke, kita langsung hitung saja teman-teman ya passing grade-nya, dan teman-teman akan bisa mengetahui teman-teman harus capai ini untuk lolos PG. Nah, di sini admin sudah sediakan. Nah, kita langsung ke nilai ambang batas kelulusan tiap kompetensi. Jadi kita langsung ke passing grade-nya langsung ya. PG langsung. Nah, untuk kompetensi teknis, persentase di tahun 2019 itu kan 35%. Berarti kita bagikan dengan jumlah benar semua soalnya ya. Berarti mendapatkan 100 ya, 100 soal yang benar kemudian dikalikan dengan skor maksimum. Nah, sekarang kita akan dapatkan langsung passing grade untuk tahun 2021 atau perkiraan atau prediksi berdasarkan Permenpan RB nomor 4 tahun 2019, seperti itu ya. Kita mulai saja. Untuk kompetensi teknis itu kita ambil dari 35/100. Itu 35 adalah hasil persentase untuk kompetensi teknis tahun 2019 yang masih berlaku dan kita gunakan sampai sekarang karena Permenpan RB nomor 4 tahun 2019 itu belum dibatalkan ya, seperti itu, atau belum ada Permenpan RB yang menggantikan, berarti masih sah kita gunakan sebagai panduan atau acuan pada hari ini. Jadi 35 dibagi 100 dikali 500 ya, berarti mendapatkan 175 poin. Nah, jika mendapatkan 175 poin, maka teman-teman itu sudah bisa sudah bisa lolos passing grade atau sudah bisa lolos passing grade untuk kompetensi teknis dengan asumsi teman-teman benar 35 soal, seperti itu ya. Namun jika bagi teman-teman yang memiliki sertifikat pendidik, maka secara otomatis itu 35-nya yang di dalam kurung ini kita gantikan menjadi 100% ya. 100% dibagi 100% dikali 500 berarti teman-teman mendapatkan poin 500, dan secara otomatis teman-teman auto lulus kompetensi teknis, seperti itu ya hitungannya ya. Jadi untuk kompetensi manajerial, untuk kompetensi teknis ini yang tanpa serdik itu wajib benar teman-teman ya. Itu wajib benar 175 poin atau mendapatkan 175 poin, atau jumlah soal yang benar itu adalah 35 soal, maka teman-teman bisa mencapai ambang batas kelulusan untuk kompetensi teknis, seperti itu ya. Nah, jadi cukup mudah buat buat teman-teman, mungkin teman-teman hanya butuh benar 35 soal untuk lolos passing grade kompetensi teknis. Tapi apabila teman-teman punya afirmasi, maka afirmasinya nanti itu yang akan dihitung ya, akan dihitung teman-teman ya. Apalagi kalau teman-teman memiliki serdik. Sedangkan untuk kompetensi manajerial sosiokultural itu kita langsung hitung 38 ya. Persentase kelulusan di tahun 2019 adalah 38 dibagi 100 dikali 70. Nah, dari mana kita dapatkan nilai 70 ini? Nilai 70 itu didapatkan dari hasil akumulatif nilai maksimal antara soal kompetensi manajerial dengan sosiokultural. Jadi 30 tambah 40 berarti 70. Nah, nilai yang akan didapatkan adalah 27 poin teman-teman ya. Maka akan mendapatkan 27 poin. Nah, 27 poin ini bebas ya, bebas berapa jumlah soal yang benar. Artinya yang penting tidak nantinya perhitungan poinnya itu tidak melebihi jumlah poin minimal ambang batas atau passing grade, seperti itu ya. Jadi bagi teman-teman itu hanya butuh tambahan jumlah poin 27 untuk lolos ambang batas manajerial dan sosiokultural, seperti itu ya. Nah, sedangkan untuk wawancara sendiri itu persentase kelulusan itu 50% ya. 50% berarti jumlah poin yang didapatkan itu 15 poin teman-teman ya, dengan jumlah soal yang benar adalah 5. Namun untuk wawancara ini tidak terlalu
menjadi penentu utama. Yang paling kita harus perhatikan adalah kompetensi teknis dengan kompetensi manajerial sosial-kultural seperti itu. Nah, oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini video informasi saya tentang prediksi passing grade P3K tahun 2021. Dan sampai saat ini Permenpan RB nomor 4 tahun 2019 ini masih berlaku. Jadi, jika masih berlaku maka inilah PG atau ambang batas yang harus teman-teman capai di tahun 2021. Oke, mungkin sampai di sini dulu video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.